Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihin bin Muzahim, mahasiswa UMM S2 untuk jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Untuk menyampaikan tugas tentang pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua. Pernyataan ini adalah merupakan pemikiran daripada Muhammadiyah setelah peringatan 1 abad Muhammadiyah, yang di dalam bahasa Arabnya disampaikan dengan judul Dhawahirul Afkar al-Muhammadiyah lil Qarnis Tsani. Banyak pernyataan-pernyataan ini yang merupakan visi dan misi Muhammadiyah ke depan, dan juga menyampaikan tentang kesyukuran daripada Muhammadiyah yang telah sampai kepada 2 abad. Kesyukuran 1 abad merupakan tonggak sejarah penting bagi Muhammadiyah dalam ikhtiar mengemban misi dakwah dan tajdid di tengah lintasan zaman yang penuh gelora. Keberhasilan 1 abad merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ibrahim, dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, la in ta'adzana rabbuka, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum, pasti kalian akan menambah, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, la azidannakum, dan jika kamu mengingkari nikmatku, dan jika wala in kafartum, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Inna azabi lasyadid. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempermaklumkan kepada kita bahwasanya kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat itu, dan kalau kita kufur, maka Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Ini adalah merupakan tonggak bagi kita semuanya, dan juga bagi Muhammadiyah lebih khusus, bahwasanya kesyukuran, dan Muhammadiyah bersyukur atas 100 tahun ataupun 1 abad dari berdirinya Muhammadiyah. Hal ini disampaikan dalam Muktamar ke-46 yang diadakan di Yogyakarta, yaitu pada tahun 2013. Jadi modal syukur itu menjadi modal rohaniyah yang paling berharga untuk melangkah ke depan dengan optimis, dengan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai ikhtiar pembaruan yang berkesinambungan guna memasuki abad baru. Maka Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid mendeklarasikan pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua yang mengandung manifesto gerakan pencerahan yang berkemajuan, berkeadaban, dan berkeadilan bagi kehidupan warga persyarikatan, umat, bangsa, dan kemanusiaan yang universal. Refleksi 1 abad Muhammadiyah berdiri sejak 1912 itu telah berusaha untuk menjadi organisasi yang selalu untuk berada di dalam rel-rel dakwah dan juga rel tajdid, pembaharuan Islam, dan juga tanwir, yaitu pencerahan. Misi Muhammadiyah itu didasari oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini yang menjadi dasar daripada Muhammadiyah untuk melakukan tajdid dan juga untuk melakukan gerakan-gerakan sosial dan juga gerakan-gerakan daripada pendidikan. Itu sudah dilaksanakan sejak berdirinya Muhammadiyah sampai 1 abad setelah berdirinya Muhammadiyah. Kemudian dalam kehidupan berbangsa atau kebangsaan, Muhammadiyah sudah berkiprah untuk kepentingan bangsa dan negara. Mulai dari sebelum kemerdekaan, Muhammadiyah sudah
membantu juga sudah berusaha bersama-sama dengan para pejuang untuk merintis kemerdekaan Indonesia. Padahal masa Orde Lama Muhammadiyah istiqomah dalam menegakkan negara Republik Indonesia agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan cita-cita kemerdekaan, disertai usaha-usaha modernisasi sosial untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di era Orde Baru, Muhammadiyah juga terus berkiprah dengan kerja-kerja kemasyarakatan untuk memajukan kehidupan bangsa, disertai sikap hikmah dan menghadapi situasi politik nasional. Pada era reformasi, Muhammadiyah menjadi pilar penting masyarakat madani, yaitu civil society, dan mempelopori era baru Indonesia yang demokratis, menghargai hak asasi manusia, berwawasan kemajemukan, serta bersikap responsif dan kritis kepada pemerintah sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam lintasan 1 abad telah memantapkan proses modernisasi sosial berbasis pembaruan Islam, pembaruan agama, dan metode dakwah yang dikembangkan Muhammadiyah telah menjadi cetak biru modernisme Islam di Indonesia. Islam yang ditampilkan Muhammadiyah berkarakter tengahan, yaitu wasatiyah dan menyejarah, sehingga melahirkan format Indonesia yang Islami, Islamic Indonesia. Dalam kiprah kebangsaan yang penuh dinamika, perjuangan Muhammadiyah bersama elemen umat Islam yang lain ikut meletakkan dasar konstitusi dan orientasi politik Islam yang berbasis moral dan berwawasan kebangsaan. Pada saat yang sama, karya nyata Muhammadiyah di bidang pemikiran, pendidikan, dan kepedulian sosial juga menjadi persemaian budaya madani dan nilai-nilai demokrasi untuk tegaknya keadaban dan kemajuan masyarakat. Pandangan keislaman. Bagaimana pandangan keislaman Muhammadiyah? Jadi Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan misi dakwah dan tajdid, pembaharuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bagi Muhammadiyah, Islam merupakan nilai utama sebagai fondasi dan pusat inspirasi, menyatu dalam seluruh denyut nadi gerakan. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam sebagai risalah yang dibawa para nabi hingga nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, adalah agama yang lengkap dan sempurna. Jadi Muhammadiyah menyampaikan berkeyakinan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sudah sempurna. Muhammadiyah memandang bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang serba utama, yang melahirkan keunggulan hidup lahiriah dan rohaniah. Adapun dakwah dan tajdid bagi Muhammadiyah merupakan jalan perubahan untuk mewujudkan Islam sebagai agama bagi kemajuan hidup umat manusia sepanjang zaman. Dalam perspektif Muhammadiyah, Islam merupakan agama yang berkemajuan. Din al-hadarah, yaitu agama yang punya peradaban, yang punya kemajuan, yang kehadirannya membawa rahmat bagi semesta kehidupan. Muhammadiyah berkomitmen untuk mengembangkan pandangan dan misi Islam yang berkemajuan sebagaimana spirit awal lahirnya, yaitu 1912. Pandangan Islam yang berkemajuan yang diperkenalkan oleh pendiri Muhammadiyah telah melahirkan ideologi kemajuan yang dikenal luas sebagai ideologi reformisme dan modernisme Islam, yang muaranya melahirkan pencerahan bagi kehidupan, pencerahan ataupun tanwir, pencerahan. Sebagai wujud dari Islam yang berkemajuan adalah jalan Islam yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan dari segala bentuk keterbelakangan, ketertindasan, kejumudan, dan ketidakadilan hidup umat manusia. Dengan pandangan Islam yang berkemajuan dan menyebarluaskan penyerahan, maka Muhammadiyah tidak hanya berhasil melakukan peneguhan dan pengayaan makna tentang ajaran akidah, ibadah, dan akhlak kaum muslimin, tetapi sekaligus melakukan pembaruan dalam muamalat duniawiyah yang membawa perkembangan hidup sepanjang kemajuan ajaran sepanjang daripada kemauan ajaran Islam. Paham Islam yang berkemajuan semakin meneguhkan perspektif tentang tajdid yang mengandung makna pemurnian ataupun purifikasi,
dan mengembangkan dinamisasi dalam gerakan Muhammadiyah yang seluruhnya berpangkal dari gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ar-ruju ilal Quran was Sunnah untuk menghadapi perkembangan zaman. Muhammadiyah memahami bahwa Islam memiliki pandangan tentang masyarakat yang dicita-citakan, yakni masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam pesan Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 110 dan Al-Baqarah 143, masyarakat yang diidealisasikan merupakan wujudan khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, yang memiliki posisi peran ummatan wasaton, ditakunu syuhada 'alan nas, dan syuhada 'alan nas, pelaku sejarah dalam kehidupan manusia. Masyarakat Islam adalah suatu masyarakat yang di dalamnya ajaran Islam berlaku menjiwai seluruh bidang kehidupan yang dicirikan oleh bertuhan, beragama, berpersaudaraan, berakhlak dan peradaban, berhukum syar'i, berkesejahteraan, bermusyawarah, berihsan, berkemajuan, berkepemimpinan, berketertiban, dan memiliki demikian masyarakat Islam menampilkan corak yang bersifat tengahan, yang melahirkan format kebudayaan dan peradaban yang berkesinambungan. Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah memiliki kesamaan karakter yang dengan masyarakat madani atau civil society yang maju, adil, makmur, demokratis, mandiri, bermartabat, dan berdaulat, yang dijiwai nilai-nilai ilahiyah, wawasan kebangsaan dan kemanusiaan. Muhammadiyah dari awal sudah tetap memiliki komitmen untuk selalu menjaga wawasan kebangsaan dan nilai-nilai daripada kebangsaan, terutama kebangsaan bagi bangsa Indonesia, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana disampaikan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi mengenal. Pembentukan negara Indonesia selain menentukan cita-cita nasional, tapi juga menegaskan kepribadian bangsa sebagai tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan perjanjian luhur dan konsensus nasional yang mengikat seluruh bangsa. Dalam falsafah dan ideologi negara terkandung ciri keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, humanisme dan religius. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran. Di samping itu, Muhammadiyah memandang bahwa peradaban global dituntut untuk terus berdialog dengan kebudayaan setempat agar peradaban umat manusia semesta tidak terjebak pada kolonialisasi budaya, sebagaimana pernah terjadi dalam sejarah kolonialisme, masa lampau yang menyengsarakan kehidupan bangsa-bangsa. Globalisasi dan multikulturalisme tidak membawa hegemoni kolonialisme baru yang membunuh potensi kebudayaan lokal, tetapi sebaliknya mau berdialog dan mampu memberikan ruang kebudayaan untuk tumbuhnya lokal genius atau kecerdasan lokal dan lokal wisdom, kearifan lokal, yang menjadi pilar penting bagi keberlangsungan peradaban semesta. Agenda abad kedua, Muhammadiyah punya agenda pencerahan atau tanwir. Tanwir yang di dalam bahasa Arabnya dari kata-kata nawwara yunawwiru tanwir,
gerakan pencerahan kepada umat. Bagaimana umat dan rakyat Indonesia tercerahkan, terlepas dari kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan lainnya, dan juga dijauhkan daripada sifat-sifat ataupun sikap-sikap yang tidak terpuji, yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi menjadikan umat yang benar-benar baik. Dengan gerakan pencerahan, Muhammadiyah terus bergerak dalam pengembangan misi dakwah dan tajdid untuk menghadirkan Islam sebagai ajaran, mengembangkan sikap tengahan ataupun wasatiyah, membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki maupun wanita. Muhammadiyah akan selalu komitmen dengan itu. Kemudian Muhammadiyah dalam melakukan gerakan pencerahan perintihan mengembangkan strategi dari revitalisasi, penguatan kembali ke transformasi perubahan dinamis. Kemudian juga untuk melahirkan amal usaha aksi-aksi sosial kemasyarakatan yang memihak kaum du'afa dan mustad'afin serta memperkuat civil society. Dalam gerakan pencerahan, Muhammadiyah memaknai dan mengaktualisasikan jihad sebagai ikhtiar, mengerahkan segala kemampuan badlul juhdi untuk mewujudkan kehidupan seluruh umat manusia yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Dalam kehidupan berbangsa, Muhammadiyah mengedepankan revitalisasi visi dan karakter bangsa, serta semakin mendorong gerakan pencerdasan kehidupan bangsa yang lebih luas sebagai cita-cita kemerdekaan. Pada abad kedua, Muhammadiyah menghadapi perkembangan dunia yang semakin kosmopolit dalam perspektif kosmopolitanisme yang melahirkan relasi umat manusia yang semakin mendunia. Muhammad sebagai bagian integral warga semesta dituntut komitmen untuk menyebarluaskan gerakan pencerahan bagi terbentuknya wawasan kemanusiaan yang universal. Sebagai penutup, Muhammadiyah menyampaikan, Muhammadiyah setelah melewati abad pertama memasuki abad kedua senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus menguatkan tekad dan langkah yang sungguh-sungguh dalam menjalankan gerakan dakwah dan tajdid yang bersifat pencerahan. Gerakan pencerahan dilakukan melalui proses transformasi dan bersifat pembebasan, mencerahkan dan memajukan kehidupan. Karena itu, Muhammadiyah menyeru kepada semua elemen umat, bangsa, dan masyarakat luas untuk bekerja sama dalam gerakan pencerahan menuju terciptanya tatanan kehidupan yang lebih utama. Gerakan pencerahan Muhammadiyah diproyeksikan bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan tersebar luaskannya Islam sebagai rahmatan lil alamin yang melahirkan peradaban umat sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiada kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekian dari kami. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.